Setelah tadi kita saksikan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu dan berbeda dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPD periode sebelumnya. Di periode kali ini ada peraturan tata tertib baru yang disetujui, yakni antara lain pemilihan pimpinan DPD harus dilaksanakan melalui sistem paket. Dalam satu paket pimpinan ada 1 ketua dan 3 wakil ketua, dan wajib ada keterwakilan perempuan di dalamnya serta harus mendapatkan 25% suara dari sub-sub wilayah yang ada. Namun setelah kontestasi pemilihan ketua DPD RI malam ini antara Sultan Najmuddin dan Lanyala, setelah penghitungan suara tadi, dapat Anda saksikan keduanya juga telah berpelukan bersalaman, memberikan ucapan selamat dan memberikan dukungan. Dan nampak di layar kaca kita kali ini, Sultan Najmuddin dan Bapak Yoris, paket pimpinan DPD RI 2024-2029. Kita tunggu bagaimana kiprah dan peran dari DPD RI, pimpinan Sultan Najmuddin ini ke depannya. Apakah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Sultan Najmuddin, sesuai paparan visi misinya tadi, bahwa dirinya bersama Gusti Kanjeng Ratu Mas dan Yoris Rawayesta Tamsil Lingrung berkomitmen untuk membawa DPD RI ke depannya jauh lebih baik lagi, khususnya dalam perannya ke depan. Untuk itu dirinya berempat bersiap untuk bisa lebih kolaboratif lagi, khususnya dengan pemerintah dan juga semua stakeholder yang ada, untuk bisa menjawab tantangan-tantangan dinamika ke depan yang sekaligus bisa menjawab semua dinamika yang ada, namun tetap bisa memberikan kritik kepada pemerintah. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama pernyataan langsung dari Sultan Najmuddin berikut ini. Ke depan juga dalam paket ini untuk memimpin DPD RI. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritiki ataupun yang akan diperbaiki dari kepemimpinan sebelumnya, Pak, apa Pak? Tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, mungkin apa yang sudah menjadi catatan tersendiri bagi Pak Sultan? Ya, baik. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya, jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah
pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebelumnya kan bertemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah dilantik akan bertemu lagi. Ya tentu, karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, oh kita harus sering ketemu, kita harus sering diskusi. Kami berempat ketemu beliau, kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompakan kita. Kalau ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Pak Ketua, saya terpilih, kerjaan awal mau yang dikerjakan apa? Ya tentu kami secara internal nanti akan konsolidasi internal, ya kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasakan langsung, terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat. Tapi yang paling penting juga di internal kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bagi DPD menjadi perwakilan yang kuat. Artinya merangkul 152 yang mobil tadi itu ya? Pasti, karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekuivalen dengan mungkin sekian puluh juta suara masyarakat daerah. Nah ini kan sesuatu banget gitu, ini kan kekuatan sekali. Kalau kita himpun, kita konsolidasikan, bahasa saya itu kita orkestrasikan menjadi kekuatan daerah. Kenapa? Karena program eksekutif atau negara atau pemerintah, ya salah satu yang paling efektif untuk mendeliver ke daerah itu adalah melalui anggota-anggota DPD. Karena anggota DPD lahir dari tokoh-tokoh daerah. Oke. Ada strategi tersendiri nggak sih untuk komunikasi dengan lembaga lain? Pasti itu yang sebenarnya saya tidak mengatakan tidak dikerjakan, tapi belum maksimal. Nah itu yang memang kami akan maksimalkan, bagaimana hubungan antar lembaga itu makin hari makin baik, kemudian komunikasi yang positif, produktif, tanpa mengurangi kekritisan sebagai sebuah lembaga yang memang harus mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi kita posisikan bahwa kita posisinya itu bukan oposisi, karena memang tidak dikenal itu, karena kita bukan partai politik, kita akan melakukan fungsi sebenarnya fungsi parlemen yang kuat, ya, tanpa mengurangi atau mereduksi posisi parlemen atau kamar di sebelah kita. DPR sudah ada. Nah kalau kita kan lebih kepada concernnya kepada urusan-urusan daerah. Mungkin ditanyakan sama beliau-beliau. Udah, Tambahannya. cukup ya? Thank you. Ya, besok-besok kami juga sudah punya rencana. Salah satu yang akan mendeliver program kita itu kan opini publik. Kita mau bikin mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada coffee morning sama teman-teman di media. Itu yang akan kita, karena ternyata kerja-kerja anggota DPD banyak, tapi tidak Publikasikan. tidak terpublikasi, jadi exposure-nya aja yang agak kurang gitu. Media harus bisa. Media, teman kita nanti media. Oh diundang atau Iya dong, pasti dong. Oh ya gandengan Bu. Ayo gandeng tangan. Sudah izin. Anak muda. Hidup anak muda. Anak muda untuk Indonesia. Indonesia. Oke. Oke. Tapi itu pelantikan dulu ya. Kalau pelantikan baru sah. Pokoknya teman kita adalah teman-teman nanti.
Boleh sekali lagi foto, Pak. Foto. Boleh Makan sih. Foto. Foto ketinggalan. Ada yang mau ambil nomor foto. Biar oke. Oke. Mau ngambil foto. Oh, izin. Oh, ada tangan lagi. Ya, siap. Bapak tua. Bapak senior. Oke. Ya, terima kasih. Mantap. Karena ada anak muda. Pak Ketua Mahkamah. Ditunggu gebrakannya. Dan direct nanti saya kasih nomor Oh iya. telepon saya langsung kok. Mana Di? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.